Ya, robohnya benteng MK, itulah topik headline spesial kali ini. Untuk membahasnya kami telah mengundang dari Komisi Yudisial, Ketua Komisi Yudisial Pak Suparman Marzuki, serta dari Komisi 3 DPR ada Ruhut Sitompul. Dan hadir juga Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan pemimpin redaksi LKBN Antara Ahmad Husaini. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline spesial untuk membahas robohnya benteng MK. Komisi 3 ya, siap. Bang Ruhut ya, belum jadi ketua non Palu Komisi 3. Ya. Udah 2 minggu SK-nya, tapi palunya nggak dikasih-kasih. Ketua non Palu, ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperlihatkan apa yang diungkapkan Akil Mukhtar beberapa waktu lalu. Ini ide saya, dibandingkan hukuman mati lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja. Koruptor saja cukup. Sudah seperti Yakuza. Bang Ruhut. Ya karena itu dalam kehidupan kita jangan takabur. Kalau orang Jawa bilang ini seperti senjata makan tuan. Iya, seperti ada yang bilang siap digantung di Monas, kan semua udahlah yang gitu-gitu. Tapi saya terima kasih kepada Berita 1 robohnya benteng MK. Roboh benar menurut Bang Ruhut? Iya, kalau saya lihat itu yang saya diwawancara, saya bilang saya menangis bukan oknum, tapi MK ini yang lahir dari semangat reformasi. Ya, taunya terjadilah musibah ini yang kita semua sedih. Ya, Bang Don. Ya, reaksi publik lewat media sosial hari ini memang beragam, tapi pada umumnya marah, gondok, dongkol setelah lihat kasus ini. Dan perasaan saya sebagai wartawan ya, begitu dengar tadi malam kejadian begitu, rasanya kok kayak senyap begitu keadaan di sekitar kita untuk melihat kok jadi begini kita gitu. Sampai kalau lihat reaksi sosial orang lewat sosial media itu mungkin dulu pernah diceritakan Akil Mukhtar ini bercerita bahwa dia dulu pernah jadi tukang semir. Semua reaksi sosmed itu bilang begini, merusak nama korps tukang semir. Dulunya tukang semir, sekarang selalu minta uang semir. Pantesan banyak benar kasus pilkada yang ujungnya ke MK. Rupanya perkara pilkada jadi bisnis menggiurkan di MK. Dan itu reaksi yang hampir sama di berbagai media sosial. Walaupun sebenarnya suara tentang Pak Akil Mukhtar ini tidak cuma sekali ini saja ya, Mas Husaini. Betul, saya juga terima BBM soal kemarahan publik terhadap Akil Mukhtar ini. Ini lucu jadinya. Ada yang mengirim BBM ke saya bunyinya begini, kalau anak muda yang baru pertama kali mimpi basah, itu Akil balik. Tapi kalau orang dewasa yang tertangkap basah, Akil Mukhtar. Betul, saya dapat itu. Iya, dapat juga kan? Ini tragedi. Bukan cuma pribadi, ini persoalannya sudah menjadi kata MK, gitu, Pak Parman. Iya, begini, dalam pandangan yang lain, dari sisi yang lain, ini juga mesti kita lihat sebetulnya peristiwa ini mengandung aspek positif. Apa yang saya maksud dengan positif adalah bahwa bangsa ini kan sudah menetapkan komitmen untuk memberantas korupsi. Dan inilah resiko positif dari komitmen kita, keinginan kuat kita, bahwa kita akan terus memberantas korupsi. Mau tidak mau akan terbongkar, tertangkap, terbongkar, tertangkap. Dan ini saya kira bukan akan yang terakhir, akan terus terjadi di masa yang akan datang. Kita memang sedang mendandani bangsa ini, kita sedang memperbaiki bangsa ini. Yang mengejutkan kita justru seperti Bang Ruhut bilang, ini kok menimpa lembaga yang lahir di era reformasi yang mandatnya sama dengan KPK. Iya kan, mandat konstitusional MK itu sebenarnya adalah luar biasa dengan KPK, dengan lembaga-lembaga yang lahir dari era reformasi. Banyak orang mengatakan ini karena proses rekrutmen yang tidak transparan, tidak beres. Tidak sepenuhnya demikian ya, karena toh juga ada hasil rekrutmen itu yang juga orangnya beres juga. Orang lahir dari proses rekrutmen yang sama, nggak boleh generalisasi. Tapi ada masalah yang besar ya, ada sistem yang sangat serius. Salah satunya karena atmosfer kita ini memang sedang begini nih, ya kan? Saya kasih contoh di dalam lingkungan pengadilan apapun. Ini kan atmosfernya seperti itu. Semua orang yang berpengaruh di pengadilan itu tidak untuk mencari keadilan, tapi mencari kemenangan. Segala cara dia tempuh. Nah, Bapak mau katakan bahwa orang-orang itu yang kemudian
mendorong-dorong supaya suap dan kemudian supaya Iya, suasananya menjadi seperti itu sehingga mereka yang berkompetisi. Tapi kan kalau ada yang tidak mau terima tidak akan jadi masalah, Pak. Nah, iya, itu artinya ya. Kata terakhir, ini belum tuntas saya bicara ini, ya kan? Justru benteng terakhir, tadi benteng terakhir itu adalah pada personality sebetulnya, orang per orang. Karena toh juga banyak kita temukan hakim di semua level yang baik integritasnya. Tetapi saya rasa saya mungkin sama pertanyaan yang mungkin Nunung mau tanyakan ke Bang Ruhut. Karena kan proses rekrutmen ini adalah proses politik, gitu. Dan yang unik adalah bukan unik atau masalah kita adalah bahwa kredibilitas orang-orang politik kita itu sedang turun. Berbagai survei memperlihatkan. Dari DPR ya. Dari DPR. Itu perlu clarify dari DPR tentang ini karena kemudian pilihan atau penunjukan Akhil Mokhtar ke sini tahap keduanya itu tidak melalui fit and proper test lagi. Seolah given lalu kemudian kasih begitu diperpanjang. Ternyata hasilnya seperti ini, Bang Ruhut. Ya betul Pak dan Bosco. Ya Mbak ya. Jadi di sinilah memang saya kadang-kadang kalau di Komisi 3 itu mungkin kenapa sebagian kecil sebenarnya nggak setuju saya jadi ketua hal-hal seperti ini. KY saya lihat di dalam menseleksi itu sangat baik karena diantar kepada kami nama-nama baik itu Hakim Agung, baik itu MK dan lain sebagainya, itu semua seleksi yang sangat baik. Tetapi setelah di Komisi 3 itu yang saya katakan kenapa nggak kita bikin aja satu badan atau kepanitiaan. Kan Komisi 3 DPR ini kan lembaga politik. Bayangkan menguji orang-orang yang akan memimpin ya satu lembaga hukum, fit and proper testnya tidak akan mungkin lepas dari kepentingan orang politik. itu 55 orang itu yang orang hukum paling lebih kurang 20. Nah, yang ingin dikatakan seperti pertanyaanmu pertama tadi pada Mas Parman tentang sistem rekrutmennya. Gitu ya. Saya bukan sistem rekrutmennya, saya ke akhirnya. Mahkamah Konstitusi ini kan super body ya. Ini sangat aneh. Anomali dalam sistem hukum demokrasi konstitusi, ini tidak ada check and balance. Saya mau tanya ke Pak Suparman ini, kenapa kok tidak ada yang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi? Dulu KY punya. Iya, sekarang tidak ada. Hakim itu adalah manusia. Dia bukan malaikat. Karena bukan malaikat, yang seperti ini harus ada yang mengawasi. Ini reformasi nih, Pak Suparman ini harus kembali KY mengawasi. Betul, itu kan justru langkah yang diambil oleh MK sendiri kan. Ketika Undang-Undang 22 tahun 2004 di judicial review oleh MA, lalu MK nimbrung. Bagian yang berkaitan dengan pengawasan MK mereka cabut dari kewenangan Komisi Yudisial. Dan sebagian dari hakim-hakimnya mengatakan hakim ini given sesuatu yang sudah melekat pada dirinya dan kemuliaan, karena itu tidak perlu diawasi. Saya bilang ini pandangan yang salah kaprah. Salah besar. Kan? Karena hakim Ini juga pandangan manusia, yang nggak ngerti bahwa sebetulnya pengawasan itu basis asumsinya itu trust. No angel among us, Pak. Kira-kira selama di muka bumi ini. Apalagi sudah pernah disebut-sebut MK itu manusia setengah dewa. Enggak juga, enggak mungkin. Kita akan kembali sesaat lagi. The headlines. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi langsung ambruk menyusul ditangkapnya Akhil Mokhtar oleh penyidik KPK. Mari kita simak berbagai pernyataan sejumlah pihak berikut ini. Dari Mahfud MD, saya pun ingin bilang sekarang MK dibubarkan saja. Ini di akun Twitternya Pak Mahfud mengatakannya. Kemudian ada masih dari Pak Mahfud, semalaman saya tidak bisa tidur. Bukan karena memikirkan Pak Akhil atau MK, tetapi karena memikirkan masa depan bangsa ini. Duh, Indonesia tercinta, kata Pak Mahfud. Kemudian ada dari Pak Jimli Asidiki yang kemudian agak gregetan juga nih tampaknya. Dia ini pejabat tertinggi, apalagi di bidang hukum yang terlibat korupsi di rumah jabatan. Maka pantas dihukum mati. Betapa jengkelnya Pak Jimli tampaknya. Dan kemudian, ya ini sudah pernah menjadi lawannya Pak Akhil Mokhtar ini. Refli Harun mengatakan di DPR juga aneh. Memperpanjang keduanya tanpa fit and proper test. Malah DPR cuma bilang keduanya bersedia menjadi hakim MK lagi. Ini ketika Pak Akhil Mokhtar diperpanjang ya. Ada satu lagi tentang dari Oce Mudril, ini adalah pegiat anti korupsi dari UGM. Kasus ini adalah pukulan keras bagi MK. Kredibilitas lembaga ini langsung hancur. Kredibilitas lembaga ini langsung hancur.
Bang Ruhut tadi sudah menyebut sedikit soal itu ya. Kan, tapi kalau disinggung Rafli Harun tadi, kenapa tidak ada fit and proper test lagi? Kenapa kemudian diperpanjang saja? Kenapa jadi hasilnya seperti ini? Salah satu hal yang kemudian jadi masalah. Karena itu kepada semua partai politik, saya mohon, karena Komisi 3 itu komisi hukum, ya, dan perundang-undangan, saya mohonlah yang di sana itu walaupun DPR itu lembaga politik, mbok backgroundnya hukum. Kan itu, kita tahu lah background di situ. Tapi kan saya dulu pengkritisi awal waktu saya jadi anggota DPR, abang nggak boleh bilang begitu bang. Ini lembaga politik, siapapun bisa. Kan ini yang jadi. Karena itu saya bilang kalau fit and proper test, kalau begitu oke. Kita cari orang-orang profesional, akademisi, ahli hukum. Yang membantu untuk fit and proper test. Tapi persoalannya Pak Akil ini yang masa jabatan berikutnya tidak lewat. Ya itu saya bilang kan lembaga politik. Iya, sebetulnya nanti tolong minta tanggapan Bang Ruhut. Kali ini pakai topi ini karena penangkapan Akil Mokhtar atau bukan? Tapi yang ingin saya katakan juga begini soalnya. Sudah seperti kalau memang kita mengatakan ini rubuhnya benteng keadilan di MK ini, sebetulnya karena kita berangkat dari jalan pikiran. Selama ini kan sudah dikenal pilkada ini penuh dengan politik uang. Money politics. Lalu kemudian diadili dari sana supaya orang memperoleh keadilan, lalu bisa mengalahkan politik uang tadi, demokrasi kita makin berkualitas. Yang terjadi kemudian justru di sana main uang lagi gitu. Itu betul-betul menggambarkan apa yang terjadi. Kita mau dapatkan untuk membersihkan lantai ini dengan sapu yang bersih, ternyata kita bersihkan lantai juga dengan sapu yang kotor. Jadi saya itu problem. bisa memahami betapa geramnya Profesor Jimli Asidiki dan Mahfud. Dua orang ini adalah dua ketua MA yang bisa membangun MK sedemikian rupa, kepercayaan publik tumbuh, tapi tiba-tiba oleh Pak Akil dirobohkan begitu saja. Saya sangat sependapat kalau misalkan tadi Pak Mahfud bilang semua hakim Mahkamah Konstitusi itu mundur. Karena apa? Ini kan kolektif kolegial putusan MK itu. Ketika ada salah seorang ketua yang terlibat tertangkap tangan seperti itu, ini pasti ada masalah. Saya ingin pandangan Pak Parman. Ya, semua hakim MK mundur. Pandangan yang sangat rasional, masuk akal ya. Masuk akal. Jadi kan semua begini, artinya 9 orang. Kalau ini kan situasinya sudah seperti ini, ketidakpercayaan begini tinggi, ada yang mengatakan sudah roboh. Jadi untuk membangun kembali itu mestinya harus dimulai dari zero, mulai dari nol, ya kan? Itu asumsi dibalik itu semua. Betul. Sebagai tanggung jawab moral dari 8 hakimnya, mereka meletakkan jabatan dan dikembalikan jabatan itu pada negara. Silakan kepada memikirkan, meskipun konsekuensi teknisnya nggak sederhana kalau itu terjadi. Tetapi substansi dari pandangan itu sebenarnya betapa rumit dan sulitnya membangun kembali kepercayaan publik pada lembaga ini. Sehingga terpikir oleh mereka satu-satunya cara atau salah satu cara yang efektif adalah mereka resign. Mundur. Pak Parman, saya tanya, apakah majelis kehormatan yang sekarang dibentuk ini bisa memutuskan semua hakim itu MK mundur gitu? Nonaktif dulu, moratorium dulu, sampai ada clearance semua tidak terlibat, baru dibuka lagi. Saya berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya tim ini, kanel apa namanya, ada dari KY ya salah satu yang di situ kan, majelis kehormatan ini tidak hanya mengklarifikasi, menelisik keterlibatan Akil atau hakim-hakim lain, tetapi juga melihat secara keseluruhan bagaimana sih kinerja lembaga ini. Nah, itu bisa jadi memberikan rekomendasi atas upaya pembenahan. Bang Ruhut pasti setuju nih. MK-nya ibarat kita jangan bakar rumahnya kalau ada tikus kan begitu. MK-nya perlu. MK itu lahir dari semangat reformasi dan kita negara hukum. Betul. Ya, ada perlu MK. Begitu juga kita negara rakyat miskin karena korupsi, perlu ada KPK. Walaupun dia ad hoc, tapi nyatanya KPK itu kerjanya ini salah satu prestasinya. Kita salut dengan KPK. Jadi maksud saya kaitan dengan yang tadi kita bicarakan, saya setuju. Mundur dulu semuanya, nonaktif dulu semuanya, baru kita pada Bang Don. Iya, persoalannya memang karena ini kalau melihat berita yang berkembang, kalau kita ikutin beberapa tahun terakhir ini bukan kasus pertama. Itu kalau lihat kasus ini kan ada dua kejadiannya, Lebak dan Gunung Mas. Lalu kemudian ini sebelumnya juga saya baca tahun 2010 itu di Manado, wali kota Manado. Lalu ada tulisan begini, saya sudah lihat buktinya kalau ada aliran dana 20 miliar yang masuk ke salah satu hakim MK. 2010 nih.
Lalu kemudian jawaban yang namanya Pak Akhil Mokhtar adalah, karena nama dia yang disebut, isu murahan itu sedikit sekali itu 20 miliar. Kenapa tidak 100 miliar saja? Itu hanya omongan orang tolol. Nah kalau lihat uang yang sekarang ada 3 miliar, 20 miliar itu sedikit, itu DP kenapa kali. tidak 100 miliar? Saya merasa ini. Kemudian hal yang lain lagi, sorry dong, saya ingin tambah. Pengakuan Profesor Maria Farida yang kita bisa lihat di Viva News hari ini. Dia tulis begini, kalau isu itu sudah dari dulu. Bahkan kadang-kadang HP saya masuk SMS, Pak Akhil Mokhtar terima uang. Terus saya laporkan ke Pak Mahfud dan Pak Akhil juga. Ini saya betul-betul saya kutip. Ini bukan sesuatu yang baru. Tidak ada asap tanpa api. Itu betul. Betul. Iya, saya melanjutkan apa yang Bang Posko itu. Komisi Yudisial memang mendapat laporan. Sekalipun Gaya tidak mengawasi MK, sejak 2011, 2012 kita mendapatkan laporan tertulis, SMS seperti yang juga tadi dikemukakan. Itu saya sampaikan dengan Pak Mahfud. Saya datang sendiri di 2012 menurut kemukakan Pak Mahfud, ini laporan tentang yang bersangkutan ini, tentang Pak Akhil. Di situ disebutkan dia terima uang, ada peristiwa Pikada misalnya. Ini ada SMS dan seterusnya. Sama Pak Mahfud Harusnya Pak Mahfud tidak kaget dong kalau begitu caranya. Karena sudah pernah mendapat artinya laporan begini, banyak. Ini apa yang terjadi, ini kan mengkonfirmasi semua sinyalemen yang rumor yang selama ini, termasuk yang Rafli Harun pernah. Iya Pak Rafli yang di Simalungun. Jadi sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Don Bosco, ketua kaya kita, mas kita dari Antara. Itu betul. Jadi ya lembaga kita pertahankan, tapi orang-orangnya apapun itu ada 9. Paling tidak 50+1 kan untuk putusan itu. Ada rencana kemudian Komisi 3 melakukan sesuatu. Iya memang rencana kita. Ini soalnya Pak Akhil Mokhtar itu dari DPR, Pak. Itu memang ini baik. 9 komisioner hakim itu, 3 dari pemerintah, 3 Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Ini yang menjadi masalah. Iya. Yang Kebetulan pas karena itu dari DPR. Dari DPR. Ini yang jadi masalah. Jadi doakan aku cepat jadi ketua komisi 3. Jangan non palu terus kalau gitu. Sambil berdoa kita. Pak Don Bosco, kenapa pakai topi? Itu dia. Saya komisi 3, ini topi kampungnya Abraham Samad. Karena yang dukung gua itu paling kencang ketua komisi 3 itu KPK dan ICW. Mestinya sahabat-sahabat saya di komisi 3. Jadi ada apa? Lucu juga. Oke, kalau gitu kita jeda dulu. Robohnya benteng MK akan kembali sesaat lagi. Iya, menohok betul. Boleh kita lanjutkan tadi dari DPR nih Bang. Ya, jadi kenapa saya bilang sangat menohok? Kebetulan Pak Marzuki Ali menugaskan kami 13 dari Komisi 3 menjadi lawyernya DPR untuk segala gugatan DPR di MK. Jujur saja, salah satu yang dari fraksi Golkar, Ibu Airunisa, itu teman saya kalau sosialisasi 4 pilar. Saya materi penegakan hukum. Saya selalu memberi contoh MK. Betapa boleh tanya hebatnya semua, MK. betapa hebatnya MK. MK itu sidang jam 10, ya, jam 10 teng. Pengadilan lain sidang jam 10, jam 4 sore bisa, kalau enggak di ruang hakim minggu depan ya. Jadi saya selalu puji, itulah nangisnya saya Bang, yang di Twitter itu, kenapa jadi ternoda? Dan Ibu Airunisa itu satu tim dengan saya. Tapi memang dia kemarin ada juga masalah mengenai pengadaan ayat suci Al-Quran. Dia dikeluarkan dari tim saya, diganti dengan Pak Murad. Jadi itu yang saya sangat sedih Bang. Saya sangat sedih. Tidak ada pemain tiba-tiba lah. Kira-kira kalau lihat seperti tidak ada itu, pemain tiba-tiba. Dalam korupsi itu tidak ada tiba-tiba orang jadi striker. Tidak ada tiba-tiba jadi. Karena ikut peribahasa sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh. Akhirnya jatuh juga. Iya, akhirnya jatuh juga. Saya sangat setuju kalau KAY kembali ikut mengawasi. Karena ketika kita belajar hukum Bang Don, kita selalu diajari bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi. Mas Husaini, tapi dasar hukumnya apa kalau mau mengawasi? Enggak, karena di putusan pengadilan itu selalu disebut di situ bahwa hakim memutus atas nama Tuhan sehingga dia tidak perlu dikoreksi sama yang lain. Oke, iya. Tapi ini kan terbukti banyak hakim yang ditangkap, banyak hakim yang begini-begini. Berarti harus ada who watch the watchdog. Nah, siapa yang ngawasi para hakim ini? Karena dia bukan Tuhan, tapi dia hakim MK manusia. ini khususnya ya, Iya, misalnya ya, khususnya yang hakim tidak MK. dikawasi KAY. Tapi sesudah ada perubahan peraturan, bagaimana posisinya? Iya,
Itu sulit ya, sulitnya begini, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sampai nyebut Mahkamah Konstitusi pun jadi sulit ini. Betul. Jadi putusan MK itu Saking sulitnya. sederajat dengan konstitusi. Jadi kita tidak bisa merubahnya lewat undang-undang. Lalu Jadi pakai Komisi apa? 3 itu sudah benar dulu memuatnya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Tapi kemudian diuji materi dihapus. Itu harus perubahan konstitusi. Hidupkan Harus lagi aja masuk sih, dalam kan? konstitusi. Bagaimana caranya kemudian? Jadi biar kuat. Kalau itu tetap dalam undang-undang bisa diuji lagi. Bisa diuji lagi. Itu repotnya. Tapi kalau dia berada Logika yang lebih mendasar ceritanya kan, siapapun yang tidak mau dikontrol itu kan anarkis namanya. Dan itu kecenderungan untuk semena-mena. Persis. Kasusnya adalah ketika MK sendiri mengadili lalu kemudian mencabut kewenangan KY untuk mengawasi. Itu betul-betul mau sendiri gitu. Itu luar biasa. Faktanya itu seperti putusan. sekarang. Kalau begitu inisiatif harus dari siapa? DPR mestinya bisa membuat Saya amandemen. mendukung itu karena tugas kami kan salah satu legislasi. Jadi memang kembali dari DPR dalam hal ini Komisi 3 atau Badan Legislasi. Jadi ini memang harus. Kalau tidak, waduh, kasihan dengan lembaga semangat reformasi lahirnya MK ini. Jadi harus kembali seperti yang dikatakan Ketua KY yang kita hormati. Udah bagus kok kita waktu membuat undang-undang itu. Tetapi judicial review ke MK, kejadianlah dicabut kekuasaan daripada KY sebagai pengawasnya. Mengubah konstitusi bukan jalan yang cepat ya, bukan jalan yang sederhana. Panjang, betul. Panjang. Apalagi dengan berbagai kepentingan politik yang ada di DPR. Sebetulnya amandemen itu bisa dilakukan setiap saat sebetulnya kalau mau. Kan betul kan? Pasal tertentu saja kan? Bagaimana Amerika itu tinggal mengamandemen aja pasal-pasal undang-undangnya bisa tiap saat. Menyatukan pandangan untuk mengamandemen itu persoalan itu. Iyalah. Menyatukan itu yang susah, Bang. Apalagi jujur saja. Kita kan dengan banyaknya partai itu tidak ada lagi partai yang menang. Itu betul. 20+1. Pemenang pun kalau dia 20%, yang lawan itu dia gabungan. Kalau kalah. niatnya baik kan bisa, Bang. Ya sebenarnya Kumpulin karena itu, Bang, ini kembali pepatah dari kampungnya Obama, the man behind the gun, ya. Jadi manusia-manusia Cuma- mau itu yang di DPR, di MK, dimanapun itu. Cuma bisa jadi yang mengkampanyekan untuk itu akan mendapatkan popularitas lebih banyak dari pemilih, bukan? Mas? Betul. Saya pikir. Masa nggak mau dapat pemilih orang anggota dewan ya, Mas? Iya, tapi yang penting menurut saya momentum kasus ini harus dijadikan momentum untuk mereformasi Mahkamah Konstitusi. Bila mana perlu kita kampanye media kita Bang Don menyatakan bahwa inilah saatnya fungsi Komisi Yudisial untuk mengawasi itu dikembalikan. Saya pikir ini momentum yang bagus karena begitu dimasukin lagi Hakim Konstitusi sekarang lagi takut nih kan, kalau dia menolak lagi, nggak mungkin. Jadi dia. ini sebenarnya saat yang tepat. Saat yang tepat. Bang Ruhut, bisa cepat dikasih palu loh, Bang. Ayo. Harus cepat dikasih palu. Dari bapak-bapak kita, senior antara Bang Don Bosco guru saya, Ketua KY, saya seperti yang saya selalu katakan, apalah kalau saya satu dari 55 anggota Komisi 3. Tapi bukan berarti semudah itu. jangan menyerah dulu. Oh tidak. Walaupun Kita jangan kalah sebelum berperang. Aku setuju. ketua walaupun belum Pak pakai Ketua, palu, ya. Pak Ketua tanpa palu. Pak Iya. Ketua tanpa palu. Problemnya ini begini, kita ini kan baca setiap hari dan liput tiap hari. Kalau lihat modus orang mengambil uang itu kan pernah di halaman rumah ditangkap. Sudah itu di tempat parkir ditangkap. Lalu baru-baru ini tiap hari ada di DPR, toilet di tuh. toilet, Toilet ya. DPR. DPR ada Sekarang di rumah dinas. Di rumah dinas. Itu kan gila-gilaan Itu tuh. kekecewaan daripada Ketua MK kita yang Pak Mahfud. bukan Jimli. Profesor Jimli. Profesor Jimli. Jadi bayangkanlah kejadian ini mendapat kepercayaan jabatan penghasilan yang besar di rumah dinas, itu rumah rakyat. Oke. Tapi tidak akan patah semangat untuk tidak, kemudian ini tidak. ya. Bang Ruhut, terima kasih, Terima kasih. sudah hadir di The Headlines. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, robohnya benteng MK. Iya, The Headlines kembali untuk Anda dan sudah bergabung bersama kita pengacara Otto Hasibuan. Terima kasih sudah hadir di The Headlines, Pak. Terima kasih. Sudah banyak kasusnya di MK, bukan? Ada pengalaman bagaimana caranya kemudian untuk mereka mendapatkan suap? Saya sendiri sih belum pernah. Belum pernah dimintai, belum pernah ditawari? Belum pernah ditawari, walaupun kita sering dengar-dengar isu ya diskusi-diskusi. Memang kita selalu Isu dari kabar dari mana? Cerita kabar dari burung mana? lah, kabar burung ya. Tapi kita nggak bisa buktikan kan. Iya, gitu. iya. Dan itu bisa terjadi seperti umpamanya di kasus kita juga umpamanya seperti kasus Kofifa dan Herman ya. Karena ini kan
kebetulan kan secara ekonomis kan berbanding seperti langit dan bumi kan, gitu kan. Seperti contohnya kasus kita, saksi kita kan berangkat dari Jawa Timur itu kan harus pakai bus rame-rame. Kalau saksi mereka kan naik pesawat gitu kan. Jadi isu-isu ini sering sekali menjadi diskusi menarik di dalam sidang sebelum sidang MK. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran lah. Tetapi tentu kita nggak bisa buktikan soal Yang pernah didengar modusnya seperti apa sih, Pak? Ya belum, cuma hanya kita mengatakan bahwa ada, bisa dan sebagainya. Tapi kan sebagai lawyer kita nggak pernah percaya seperti itu tentunya kan. Benar nih, kita tidak yakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan terjadi seperti Tapi itu. Bang Oto, biasanya kan Anda bisa memperhatikan di sidang. Cara hakim bertanya, cara hakim berbicara, menggiring, membentak. Itu bisa lihat arahnya kan? Kalau dalam kasus Kofifa gimana kira-kira? Ya terus terang saja memang kita ada kekhawatiran memang. Karena kalau kita lihat bukti-bukti kita ini kan sudah cukup sempurna sekali ya. Kalau kita dari posisi kita very stronger case lah ini ya buktinya ya. Bahkan tadinya ya terus terang kita sekarang ini agak sedikit mengalami kekhawatiran. Pertama adalah kita sudah meyakini bukti ini kuat. Kemudian tiba-tiba muncul kasus seperti ini ya. Harapan kita tadinya Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan yang sangat luar biasa, yaitu yang kita minta dalam putusan itu adalah kita tidak meminta diulang pilkada itu. Kita meminta agar pilkada itu supaya Karwo didiskualifikasi dengan asumsi bahwa orang yang cacat moral itu tidak boleh memimpin bangsa ini. Asumsi ini kita buat adalah karena kita membuktikan bahwa ada sejumlah uang dana yang dipakai untuk pemenangan di pilkada. Itu dasar pemikiran kita. Jadi harapan kita tadinya itu Mahkamah Konstitusi bikin putusan yang luar biasa menjadi dilema gitu. Ternyata seperti ini. Setelah hasilnya begini dan ini saya tidak tahu apakah menjadi positif atau menjadi negatif. Ya kan? Kita nggak tahu kan? Dalam kasus pilkada Jatim ini, kalau nggak salah putusannya itu akan disidang minggu depan kan? Iya, jadi dan sidangnya majelisnya, salah satu majelisnya Pak Akil ini. Cuma persoalannya dengan adanya ditangkap Pak Akil ini, bisa nggak nih hakim yang 9 jadi 8, siapa penggantinya nih? Nah, bisa ini jalan nggak nih? ini persoalan hukum yang sangat serius ya. Hari Senin direncanakan putusan. Kalau lewat daripada hari Selasa itu sudah tidak bisa, itu batal karena 14 hari masa waktu untuk diputuskan. Lalu? Pertanyaannya adalah apakah Akil Mukhtar masih ikut nggak mengambil putusan di sini? Itu pertama. Kan sudah Kedua, di KPK. ya itu pertanyaannya, ya kan? Karena sudah selesai pemeriksaan. Pemeriksaan dia yang memimpin. Kita tidak tahu bagaimana. Tinggal putusan soalnya. Kedua adalah kalau dia tidak ikut, tinggal 8, apakah itu sah? Kemudian seandainya juga dinyatakan sah, terjadi voting, ternyata skornya 4 lawan 4. Berarti tidak jadi putusan. Bagaimana nasib perkara itu? Saya boleh dapat pandangan Pak Suparman. Ini problem teknis hukum yang mungkin tidak terbayangkan bakal terjadi. Dan tidak cuma ini barangkali ya. Nah, karena itu dalam waktu dekat. Semestinya ya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang ada segera menyelesaikan kendala yuridis seperti ini, seperti Bang Oto bilang. Mereka bisa bikin peraturan internal memang. Jadi MK bisa membuat peraturan internal untuk mengatasi deadlock seperti ini. Kan tidak mungkin putusan ini ditunda karena ada batas waktu penyelesaian. Bukan majelis kehormatan tapi para hakim Mahkamah Konstitusi sendiri yang kemudian harus membuat. Oh iya, itu kewenangan mereka penuh. Tapi dengan 8 orang, kalau tadi Pak Oto katakan 4-4 udah tidak akan bisa dapat pemenang. Ya kalau terjadi voting ada problemnya di situ. Ya, jadi saya pikir ya apapun putusannya nanti ini bermasalah. Kalau diputus dengan 9 orang tetap masalah juga. Tidak diputuskan? Ya kan? Karena bagaimanapun bagaimana orang yang sudah ditangkap ikut memutus. Kalau 8 orang tetap juga masalah. Apakah sah atau tidak? Loh, ini problem yang sulit nih. dalam kasus seperti ini ya, mungkin nggak diminta atau tidak diminta, KY itu mengawasi keputusan atau output dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Diminta atau tidak diminta? Iya, itu pertanyaan penting memang. Itu yang sekarang kita mau lakukan. Ya. Kondisinya sudah emergensi seperti ini. Oleh karena itu kita tentu akan tanpa pun diminta kita akan turun. Akan mencermati, akan mengawasi proses ini karena begini juga. Problemnya seperti Bang Oto bilang,
kalau Akil tidak ikut di dalam putusan yang dia sudah periksa, ya kan? Artinya kan yang tahu substansi perkara masalah itu kan yang bersangkutan. Salah satunya Pak Akil, ya kan? ya. Nah kalau dia tidak ikut, apakah cukup berita acara dan seterusnya dan sebagainya dalam persidangan itu yang memungkinkan dan itu dimaklumi oleh para pihak? Karena bukan tidak mungkin juga menuai gugatan. Iya, kan? Karena belum tentu kalau putusannya merugikan pihak lain, ini bisa dipersoalkan secara hukum. Jadi ada kerumitan lain pasca penangkapan Akil Muhtar ini yang juga harus dipikirkan, nggak kurang seriusnya masalah. Ini memang pertanyaan yang saya kira akan harus diselesaikan. Majelis Dewan Kehormatan kan Dewan Kehormatan namanya, iya. Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatan? Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan sudah dibentuk. Dan saya kira ada dua problem pokok. You stop dulu sementara atau mereka harus mengisi seperti apa sehingga proses berjalan tetapi itu berlangsung fair dan tidak cacat secara konstitusional ya. Saya kira ini problem yang bukan sekedar teknis. Lebih ada substansinya. Kalau itu di stop, depending kan ada aturan main sana 14 hari sejak diregister perkara itu harus diputus. Katakanlah mereka membuat satu aturan meng-extend ya, boleh lewat 14 hari. Masuklah hakim yang baru. Hakim yang baru ini kan nggak pernah meriksa kasus ini. Apa dia boleh ikut memutus? Berarti harus dibuka lagi kasus itu, diulang lagi supaya dia ikut. Kita boleh lanjutkan sesaat lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu ya, kami akan kembali. Ya, tidak hanya menyulut kekecewaan tapi juga meninggalkan masalah rumit ya Pak Oto. Ada kemudian saran nggak kira-kira mesti ngapain dari pihak yang berperkara gitu? Ya, saya kira memang apapun yang diputus ini pasti risiko dua-duanya ya, maju kena mundur kena. Jadi memang MK harus berani membuat suatu keputusan baru ya. Apakah melakukan tok nadar istilahnya? Nadar itu adalah menghentikan pemeriksaan perkara termasuk putusan. Tapi Sehingga jangka waktu 14 hari? Stop, jadi ibaratnya dalam arbitrase di stop jamnya. Jadi 14 hari itu tidak dihitung gitu. Itu betul. Gitu. Dia kalau lakukan top nadar gitu namanya. Itu akan banyak perkara yang seperti itu. Ya, jadi karena banyak putusan kan dalam 2-3 hari Senin Selasa udah ada putusan. Kalau saran saya dia akan lakukan top nadar. Berhenti dulu, perkara tidak dihitung, ditunda, ya kan? Untuk semuanya jam tidak dihitung. Jadi tetap ya, seperti dibantar istilahnya kalau dalam suatu perkara pidana. Moratorium. Ya, jadi setelah itu baru diperiksa ulang kembali kasus ini. Sebab kalau masuk hakim baru, dia tidak ikut memeriksa, ikut memutus, juga salah juga. Nah ini resiko memang. Pak Oto mohon maaf, di stop tapi kemudian diperiksa ulang dari awal? Harus ikut hakimnya sendiri. Oh karena harus ikut hakim yang baru. Karena ada kemungkinan satu perkara tapi hakim bisa punya beda pendapat tentang itu kan. Betul. Soalnya kemungkinan kalau terjadi 4 lawan 4. Kalau ada 8 orang, skornya 4 votingnya. 4 mengatakan A, 4 mengatakan B, lantas skornya 4-4, nggak bisa putus juga gitu. Dan memang dalam setiap satu keputusan pengadilan manapun tidak ada yang genap, harus ganjil. Pak Suparman. Iya, saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan dan apa yang sedang disiapkan oleh 8 hakim konstitusi ini. Jadi kita sedang meraba-raba apa yang bakal terjadi dan perlu disiapkan ke depan, gitu kan? Saya membayangkan kalau pembicaraan di depan tadi bahwa 8 orang ini harus mundur, maka menurut saya kalau gagasan Bang Oto ini mau kita jalankan jauh lebih fair, seluruh 8 hakim konstitusi ini, angkat 8 hakim konstitusi baru, mantan-mantan hakim konstitusi yang sekarang masih sehat-sehat dan kredibilitasnya sudah teruji untuk menjalankan kewenangan MK pada batas waktu tertentu. Itu saya kira menurut agak radikal memang ini. Sudah di stop, karena hakimnya di nonaktif kemudian mulai lagi. Sidang pilkada yang bergelombang ini. Iya, karena problemnya kan kita tidak hanya melihat kasusnya Bang Oto punya, gitu. Kan banyak perkara yang berbeda. Dan di tengah-tengah ini ada persoalan kredibilitas, kan begitu. Ada gagasan yang menurut saya mungkin bisa di-endorse seperti itu. Stop sementara, itu tidak dihitung, lalu kemudian baru kita ngitung lagi, ya tergantung aja gitu. Walaupun akan ada juga. Ini stop sementara ditambah sama Pak Parman, nonaktif semua dan mulai lagi dari awal akhir. Ya, saya pikir ini gagasan yang bagus. Mudah-mudahan didengar oleh Majelis Kehormatan. Apa yang kita diskusikan sekarang itu. Dan saya yakin mereka yang di Majelis Kehormatan itu adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Di situ ada Pak Bakir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, Profesor Hikmahanto Yuwana. Saya pikir mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa
memecahkan masalah yang teknis seperti ini. Tapi terus terang sebenarnya saya kurang sependapat kalau mereka sekarang buru-buru bikin majelis kehormatan. Ini menurut saya hanya penting untuk membersihkan MK secara bedak-bedak saja. Bukan itu masalah itu sekarang. Ini kosmetik gitu ya. Kosmetik jadinya. itu. Karena kalau majelis kehormatan itu apa? Sudah ditangkap kok. Nanti saja itu majelis kehormatan. Nggak ada efeknya itu. Yang penting selesaikan dulu ya. Apa efeknya? Apa daya guna daripada majelis kehormatan? Mau di saksi moral, saksi apa? Udah ditangkap, nggak disidangkan juga dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi yang penting sebenarnya adalah membereskan urusan internal. Persidangan hari Senin ini kayak apa? Dan menurut Pak Oto itu bukan majelis kehormatan, tetapi hakim Nggak perlu MK. itu majelis kehormatan tuh. Seperti kita di Peradi juga ada majelis, kita nggak adili lagi. Tunggu nanti waktunya dia keluar dari penjara, langsung pecat. Nah, cuma memang kalau di pegawai negeri perlu hakim majelis kehormatan supaya gajinya bisa di stop itu aja itu Pak. Kalau avokat kan gaji nggak ada gitu loh. Itu aja. Pak Suparman. 40 juta. Iya kan gitu. Iya. Pak Parman. Majelis kehormatan itu seperti yang sudah saya juga kemukakan dengan teman-teman media, terlalu kecil kalau hanya fokus Mengurusi Pak pada Akil, Akil ya. Mukhtar. Karena seperti Bang Oto bilang, ini kan dia sudah kena tindak pidana, sudah langsung diberhentikan sementara ini sekarang. Karena begitu dinyatakan sebagai tersangka menurut Undang-Undang MK, menurut Kode Etik MK itu diberhentikan sementara. Ya kan? Kalau Majelis Kehormatan ini diperluas tugas kewenangannya termasuk bagian dari memberesi internal Mahkamah Konstitusi, sebenarnya bagus saja itu bisa dilakukan. Jadi nggak sekedar mata-mata itu. Kalau itu sih menurut saya terlalu kecil urusannya. Iya, karena bagaimanapun juga sesudah menyesal bagaimana MK tercoreng juga harus ada solusinya mengatasi masalah teknis Mas Husaini. Iya, jadi menurut saya sih selain itu setuju dengan Pak Suparman bahwa reformasi Mahkamah Konstitusi bukan sekedar menyelesaikan persoalan akil, tapi menurut saya harus lebih strategis lagi, yaitu misalkan Mahkamah Konstitusi itu harus ditinjau peranannya, tidak boleh lagi merendahkan dirinya menjadi pengadilan pilkada. Dia adalah Mahkamah Konstitusi, dia benteng terakhir konstitusi, menjaga konstitusi, judicial review, jangan direndahkan dengan pengadilan pilkada. Itu banyak sekali, mereka cuma 9 orang. Bahasanya Jimlia Sidiki, mereka itu adalah pengawal konstitusi. Pengawal konstitusi, jangan merendahkan diri menjadi Cuma pengadil masalah sengketa pilkada memang banyak. Serahkan aja ke PT UN. Menurut saya memang para hakim di seluruh Indonesia tidak ada yang setuju kalau komisi yudisial ini kuat. Itu aja yang. Dan saya bisa buktikan itu. Saya pernah juga diminta oleh Mahkamah Agung untuk mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Agung, tapi saya menolak. Ya, karena saya tidak mau komisi judisial itu tidak kuat. Satu-satunya harapan kita adalah komisi judisial ini yang kita berkuat gitu loh. Jadi dengan momentum MK ini saya pikir juga di dalam tulisan saya juga saya katakan satu-satunya untuk bisa membereskan ini komisi judisial diberikan kewenangan lebih besar lagi lah. Ya, jangan Dewan Kehormatan dibesarkan. Itu komisi judisial dibesarkan baru bisa mengawasi Mahkamah Konstitusi. Jangan Mahkamah Konstitusi yang dibubarin, tidak. Ini yang diperkuat gitu loh. Pak Parman, tanggapannya? Iya, sebagaimana diskusi kita di awal, Undang-Undang 22 2004 itu sudah betul jiwanya, semangatnya bahwa MK ini adalah hakim, ya kan, yang juga masuk yurisdiksi pengawasan mestinya. Jadi tinggal bagaimana hakim-hakim MK ini punya pandangan yang clear tentang apa itu pengawasan. Check and balances itu sebetulnya ada substansi pengawasan di dalamnya agar tidak abuse kan begitu. Ini juga sebetulnya harus, karena itu seperti tadi kita kemukakan, ini harus dihidupkan kembali dan saya setuju itu tadi agak menggarisbawahi terlalu rendah MK hanya untuk mengurusi pilkada. Lagi konsep yang didengung-dengungkan trias politika, yaitu adalah kemerdekaan daripada 3 pilar institusi itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu nggak cocok di Indonesia dengan moral yang seperti ini. Itu konsep trias politika, kemerdekaan institusi itu hanya bisa diterapkan secara tegas mutlak itu di negara lain yang moralnya udah tinggi. Tapi kalau moral belum tinggi, ini nggak bisa. Harus cek and balance seperti yang dibilang Pak. Saya boleh dapat terakhir dari Pak? Harus begitu. Iya, saya menonton di YouTube profilnya Akil Mukhtar, religius, idealis. Tetapi, itu dari situsnya MK. Ya, itu diproduksi oleh humasnya MK. Dan ketika terjadi kasus ini, saya kehilangan respect setelah menonton itu. Dan saya betul-betul mungkin seaspirasi dengan publik yang marah pada hari ini. Kembali kepada tukang semir tadi, ini masih ada orang yang ngomong, di KPK kau bisa semir sepatu samad.
Kemudian ada lagi yang ngomong, kalau sekarang masih jadi penyemir sepatu, mungkin yang nangkap Satpol PP. Jadi ini betul-betul perasaan yang menurut saya karena orang merasa seperti petir di siang bolong. Bang Don, hari ini mungkin banyak orang kecewa, tetapi kemudian kedepannya memang harus juga kita berharap Majelis Kehormatan ini akan memberikan rekomendasi atau keputusan yang aspiratif lah untuk pendidikan. Kalau gitu kita tunggu dari Majelis Kehormatan dan bagaimana kemudian hakim-hakim MK menyelesaikan persoalan ini dan persoalan yang masih ada di MK, kasus-kasus yang masih ada di MK. Demikian The Headline spesial kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.